Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas materi terkait pemikiran Islam kontemporer. Pada pertemuan hari ini, kita akan fokus membicarakan tentang Islam dan isu-isu kontemporer. Ya, kalau kita berbicara tentang isu, ya, isu itu kan artinya topik atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Ya, sementara kontemporer itu memiliki arti kekinian atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Sehingga isu kontemporer itu ya bisa kita artikan sebagai topik atau persoalan yang terjadi pada masa sekarang yang penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau masa modern. Nah, lalu bagaimana Islam itu menyikapi adanya isu-isu kontemporer tersebut? Ya, sementara kita tahu bahwa Islam itu merupakan agama rahmatan lil alamin. Ya, ada banyak isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Islam, ya. Tetapi pada pertemuan kali ini, ya kita hanya membatasi beberapa isu. Yang pertama adalah terkait Islam dan isu demokrasi. Yang kedua, Islam dan isu hak asasi manusia. Yang ketiga adalah Islam dan isu pluralisme. Yang keempat adalah Islam dan isu gender. Dan yang terakhir adalah Islam dan isu civil society. Yang pertama, ya kita akan membahas ya Islam dan isu demokrasi. Ya, kalau kita telusuri ya arti dari demokrasi secara bahasa, ya, dan kita tahu bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dari dua akar kata yaitu demos yang artinya rakyat, warga, kemudian kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Sehingga demokrasi itu secara bahasa artinya adalah pemerintahan rakyat. Nah, sementara secara istilah, ya ada beberapa definisi tentang demokrasi. Kalau Abraham Lincoln itu ya mendefinisikan demokrasi itu sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bisa juga ya demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan yang kekuasaan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Atau rakyat itu menjadi sumber kekuasaan dan kedaulatan sebuah negara, rakyatlah yang membentuk sebuah hukum dalam pemerintahan suatu negara sekaligus menjalankannya. Ya, kalau kita lihat secara historis ya, secara sejarah ya, sistem demokrasi ini pertama kali ya dipakai dan dipraktekkan itu pada abad ke-5 Masehi oleh bangsa Yunani kuno ketika masih berbentuk negara Heliopolis. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan perputaran waktu, ya demokrasi ini telah berevolusi ya menjadi beberapa macam bentuk dan memiliki karakteristik berbeda. Walau rakyatlah yang tetap menjadi pemilik kekuasaan dan kedaulatan. Lalu bagaimana umat Islam atau Islam itu merespon terhadap isu demokrasi ini? Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menolak. Yang kedua adalah kelompok yang menerima. Ya, kelompok yang menolak demokrasi ini berargumen ya bahwasanya demokrasi itu dilihat dari nama dan akar sejarahnya itu bukan berasal dari Islam, tetapi dari Yunani. Kemudian yang kedua, demokrasi itu selalu identik dengan sekularisasi. Ya. Yang ketiga, demokrasi itu adalah perkembangan dan hasil dari kapitalisme. Kemudian yang keempat bahwa demokrasi itu identik dengan kepentingan negara adidaya, ya. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir bahwa demokrasi yang diperjuangkan Amerika Serikat itu selalu menerapkan standar ganda. Jika kepentingannya itu tidak terganggu, maka Amerika Serikat akan diam walaupun ada pelanggaran demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang menerima demokrasi, ya, itu bahwasanya ya prinsip-prinsip demokrasi atau substansi demokrasi seperti ya terkait prinsip persamaan atau musawah
ya kemudian kebebasan atau hurriyah, ya kemudian hak asasi manusia, ya musyawarah atau syura, ya keadilan atau adalah, tanggung jawab atau mas'uliyah itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan itu sejalan dengan ajaran Islam. Ya, kita sekarang akan membahas ya hubungan antara demokrasi dan Piagam Madinah. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya beliau ingin menyatukan ya masyarakat Madinah itu di bawah kekuasaannya. Menurut data ditemukan bahwasanya masyarakat Madinah ketika itu berjumlah 10.000 penduduk. Kalau kita lihat dari komposisinya, itu ada sekitar 1.500 kaum muslimin ketika itu, kemudian 4.000 kaum Yahudi, ya, dan berikutnya adalah 4.500 ya kaum pagan atau kaum musyrikin, penyembah berhala. Ya. Kalau kita lihat di situ, ya, kaum muslimin itu yang paling minoritas. Ya, meskipun umat Islam itu minoritas, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukan langkah-langkah strategis yang menjadikan kekuatan sosial politik Madinah itu di bawah kendali penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa langkah-langkah itu? Yang pertama adalah langkah pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mempersaudarakan antara kaum muslimin, yakni antara kaum muhajirin, ya, yang berasal dari Mekah, dan kaum Ansor yang berasal dari Madinah. Mereka dipersaudarakan atau dipersatukan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, yaitu menyatukan semua komunitas yang ada di Madinah itu dengan sebuah perjanjian atas dasar aliansi dan kebebasan beragama. Yang kemudian, ya, perjanjian itu kita kenal dengan Piagam Madinah atau As-Sahifah Al-Madinah atau Mitsaqul Madinah. Ya. Piagam Madinah inilah yang kemudian menjadi pijakan hidup bersama dalam komunitas yang melahirkan masyarakat yang egaliter, ya, partisipasif dan demokratif. Ada beberapa nilai demokrasi di dalam Piagam Madinah, ya. Yang pertama adalah nilai persamaan atau al-musawah, ya. Persamaan atau egaliter itu mencakup di sini, ya, dalam konteks ini adalah persamaan derajat dan persamaan di muka hukum atau keadilan. Persamaan dan keadilan itu terkandung dalam Piagam Madinah, ya, pasal 1, pasal 12, pasal 15, pasal 16, pasal 19, pasal 22, ya, 23, kemudian 24, 37 dan pasal 40 yang mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah itu berstatus sama di hadapan hukum dan memperoleh hak sosial yang sama tanpa melihat status sosial, agama, suku, dan jenis kelamin. Ya, nanti saudara-saudara bisa membuktikan isi pasal-pasal tersebut. Ya, bisa saudara nanti browsing, ya, Piagam Madinah, Wikipedia Piagam Madinah, ya, di situ disebutkan ya pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah. Ya, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian, ya, Islam itu merupakan agama yang secara tegas itu menyatakan bahwa semua umat itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Nilai yang kedua, ya, nilai demokrasi di dalam Piagam Madinah itu adalah kebebasan atau hurriyah. Dalam Piagam Madinah, nilai kebebasan itu bisa kita lihat ya di pasal 25, di mana isinya adalah kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin itu agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Ya. Munawir Sanzali ya menilai bahwa Piagam Madinah itu sebagai konstitusi negara Islam pertama yang tidak menyebutkan agama negara. Ya, kalau kita lihat di situ di dalam pasal 25 itu kan sebenarnya itu sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya.
Ini berarti bahwa negara itu mengakui semua agama dan tidak memaksakan pada paham satu agama saja. Penghormatan terhadap praktik ibadah itu bagi setiap pemeluk agama itu tetap junjung tinggi. Nilai demokrasi berikutnya ya di dalam Piagam Madinah adalah musyawarah atau syura. Ya. Kelahiran Piagam Madinah itu sendiri ya itu tidak bisa lepas dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai komunitas multi agama dan multi etnik yang berada di Madinah ketika itu. Ya meskipun secara spesifik ya atau secara khusus itu tidak disebutkan prinsip musyawarah ini di dalam pasal-pasal Piagam Madinah. Ya. Kemudian yang berikutnya ya konsep prinsip musyawarah atau syura itu tidak beda jauh dengan demokrasi, yakni sama-sama menganggap bahwa pertimbangan kolektif ya pertimbangan bersama-sama itu lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Ya, di samping itu, ya, keduanya baik itu syura maupun demokrasi itu mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas itu cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Ya, praktek syura ya dalam demokrasi modern itu dikenal dengan partisipasi. Nah, Piagam Madinah sendiri itu sangat menjunjung dan menekankan prinsip partisipasi ya, bukan dominasi. Selanjutnya, kita akan membahas isu yang kedua, yakni Islam dan isu hak asasi manusia. Ya, apa itu hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia atau human right dalam bahasa Inggris itu adalah hak yang melekat pada setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak bebas memeluk agama, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sejarah HAM itu berawal dari dunia barat atau Eropa yang ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Magna Carta, yaitu tahun 1215. Kemudian Revolusi Amerika, yaitu tahun 1276. Dan yang terakhir adalah Revolusi Prancis tahun 1789. HAM itu diakui di seluruh dunia dan bersifat universal itu diwujudkan dalam bentuk konstitusi pada sidang PBB tentang Universal Declaration of Human Rights atau UDHR. Ya, yang ditandatangani ya pada tanggal 10 Desember 1948. Lalu apa ya hubungan antara hak asasi manusia ini dengan Piagam Madinah? Nah, kalau kita lihat secara historis, ya, Piagam Madinah itu kan dibuat pada abad ke-17. Sehingga Piagam Madinah ini merupakan konstitusi tertulis HAM pertama di dunia. Ya, sementara hak asasi manusia yang kita bahas ini ya, itu kan ditandatangani ya oleh UDHR itu kan pada tanggal 10 Desember 1948. Ya. Di mana di dalam Piagam Madinah ya itu juga sudah disebutkan tentang adanya kebebasan beragama. Seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu pada pasal 25 dari Piagam Madinah. Di sana isinya terkait dengan kebebasan beragama dan egalitarianisme. HAM disebutkan di dalam Al-Quran juga, ya, yaitu tepatnya surat Al-Isra ayat 70 yang artinya bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, kita tahu bahwasanya HAM itu sekali lagi merupakan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Nah, pada saat khutbatul wada atau khutbah perpisahan
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, ya ini terkait dengan hak asasi manusia. Kalau kita kaitkan dengan khutbatul wada atau khutbah perpisahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato, sesungguhnya hidupmu, nah ini hidupmu, hartamu dan harga dirimu adalah berharga bagi kalian seperti hari ini di bulan ini. Ya, pada saat khutbah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak menekankan pentingnya hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, ya terkait dengan harta, kemudian terkait dengan martabat. Ya, di samping itu, di dalam khutbah tersebut juga menyinggung tentang kewajiban menunaikan amanah, ya. Kalau kita lihat pidatonya secara sempurna, secara utuh gitu ya. Ya, di dalamnya itu tentang kewajiban menunaikan amanah, ya, emansipasi wanita, ya, kemudian penghapusan praktik riba, kemudian ya penegasan kembali persaudaraan sesama muslim. HAM dalam perspektif Islam itu ada kaitannya dengan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dari syariat. Ya, HAM di sini itu termasuk daruriyat. Ya, daruriyat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi itu dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Ya, yang meliputi apa saja? Yang pertama yaitu hifdzuddin, ya, menjaga agama. Kalau kita terjemahkan di sini adalah terkait dengan hak beragama. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, yang dalam hal ini kita terjemahkan dengan hak keamanan. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal, ya, yang dalam hal ini kita terjemahkan dengan hak berpikir, hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, ya, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, ya, atau hak berkeluarga. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, ya, menjaga harta, ya, dalam hal ini kita terjemahkan dengan hak mencari nafkah. Baik, sekarang kita memasuki isu yang ketiga, yaitu Islam dan isu pluralisme. Pluralisme sendiri itu artinya adalah keberadaan masyarakat yang majemuk terkait dengan sistem sosial dan politiknya. Ini adalah definisi pluralisme di dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pluralisme itu artinya keberadaan atau toleransi keragaman etnik dan kelompok kultural dalam suatu masyarakat. Ini dalam Kamus Oxford. Kemudian pluralisme, ya, atau kemajemukan, ya, itu bisa kita definisikan dengan kondisi masyarakat di mana berbagai macam etnis, agama, dan budaya itu hidup damai dan berdampingan dalam satu bangsa. Pluralisme muncul sebagai gejala sosiologis dengan membangun kesadaran bahwa keanekaragaman atau pluralitas itu merupakan keniscayaan atau sunatullah. Lalu bagaimana umat Islam atau Islam itu merespon adanya pluralisme ini? Ada dua kelompok. Di sini ada kelompok yang menerima dan ada kelompok yang menolak. Kelompok yang menerima, ya, ini berargumen bahwa yang dimaksud pluralisme di sini adalah pluralitas. Ya. Ya, dalam konteks ini, ya, kalau yang dimaksud dengan pluralitas agama itu adalah kemajemukan agama yang sifatnya itu adalah keniscayaan. Tidak bisa kita hindari. Nah, semua agama baik dan benar itu tentunya menurut masing-masing agama. Ya, karena dalam menyikapi pluralisme ini, semua entitas agama itu harus hidup rukun dan berdampingan secara damai. Kemudian, ya, yang kedua, ada sebagian umat Islam itu yang menolak, ya, adanya pluralisme ini. Karena menganggap bahwasanya pluralisme itu adalah sebuah paham yang mengakui bahwa semua agama itu adalah baik dan benar. Ya, di mana
hidup beragama itu ibarat seperti kayak gonta-ganti baju. Ya, pemahaman ini itu sebenarnya itu dibangun berdasarkan pada kebenaran suatu agama yang sifatnya adalah relatif dan bukan absolut. Sehingga tidak boleh ada yang namanya klaim kebenaran atau truth claim masing-masing agama. Terlepas dari kelompok yang menolak tadi, ya sebenarnya semangat pluralisme itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 256, ya di sana itu ya isinya terkait Islam itu memberikan kebebasan, ya tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, ya tidak ada paksaan sepenuhnya di dalam beragama. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 99, ya Hud 118, Al-Hujurat ayat 13, yang isinya tentang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk berbeda pendapat, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal dan membangun kerjasama atas dasar kebaikan. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi, ya Allah mempersilahkan kepada semua manusia untuk memilih antara beriman atau kafir. Nah, Piagam Madinah ini juga menjadi bukti nyata ya bahwasanya Rasulullah SAW itu punya semangat pluralisme, yaitu berupa upaya untuk menyatukan masyarakat Madinah yang mempunyai latar belakang berbeda, baik itu agama maupun etnis dalam sebuah konstitusi. Ya, nah, di dalam Piagam Madinah ini terkandung nilai-nilai persamaan, ya, musawwah, ya, kebebasan beragama, hurriyah, hak asasi manusia, kemudian musyawarah atau syura, ya, dan demokrasi. Pluralisme itu sangat jelas disebutkan pada pasal 25 Piagam Madinah bahwa kaum Yahudi dari Banu Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sekarang kita memasuki isu yang keempat, yaitu Islam dan isu gender. Gender, ya, atau jenis kelamin, itu artinya perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Ini menurut kamus Webster New World Dictionary. Kemudian gender itu artinya suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Ini dalam ensiklopedia Women's Studies. Ya. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi ya perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya dan dibedakan dengan seks. Ya, dalam hal ini yang artinya adalah jenis kelamin yang umumnya itu adalah mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologi atau anatomi. Nah, gender adalah suatu sikap yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Ya, bukan sesuatu yang bersifat kodrati yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini Islam atau umat Islam ini ada beragam respon ya terkait dengan isu gender ini. Sekali lagi ada yang menolak dan ada yang menerima. Nah, yang menolak ini dengan alasan bahwa ide kesetaraan gender itu muncul dari para aktivis feminisme di barat akibat pengaruh dari kapitalisme dan liberalisme. Ya, dengan tuduhan patriarki, para aktivis feminisme selama ini menganggap ya dalam tafsir-tafsir Al-Quran itu perempuan itu selalu diposisikan sebagai kelompok yang termarginalkan atau terpinggirkan dan didiskriminasikan yang seharusnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai fungsi dan peran yang sama. Mereka seharusnya bisa saling mengisi dan bertukar fungsi dan peran. Bagi para aktivis Islam yang menentang kelompok feminisme, ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis itu sudah sangat proporsional. Lebih dari sekedar adil dengan mengembalikan fungsi dan peran mereka kepada kodratnya. Karena di sini adil itu berbeda dengan
proporsional. Nah, kemudian yang berikutnya, respon Islam atau umat Islam terhadap gender adalah ada yang menerima. Dengan alasan semangat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu menjadi misi pokok Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari bentuk diskriminasi dan penindasan. Al-Quran itu selalu menegaskan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Yang membedakan keduanya adalah hanyalah kadar ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, terlepas dari kelompok Islam yang menolak tentang kesetaraan gender ini, sebenarnya prinsip-prinsip kesetaraan gender itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 71, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ya. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, ya, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suaminya mempunyai kedudukan satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Pengasih, lagi Maha Bijaksana. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hujurat ayat 4, ya, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya. Mohon maaf, ini ada kedobelan, ya, ini sebenarnya sudah kita sampaikan surat At-Taubah ayat 71, ya. Kemudian, ya, kesetaraan gender yang ada di dalam Al-Quran berikutnya adalah di surat An-Nisa ayat 32, yang artinya bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari yang mereka usahakan. Ya, di dalam surat Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, ya, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ya. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian di surat An-Nisa ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan padanya kehidupan yang baik. Kemudian surat An-Nisa ayat 7, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita itu juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ya, kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga yang akan dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, begitu juga dengan seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Baik, untuk isu selanjutnya, yaitu terkait Islam dan isu civil society. Nah, istilah civil society itu kan diambil dari bahasa Latin, Societas Civilis, yang mula-mula dipakai oleh Cicero. Ya, Cicero ini adalah seorang orator, politisi, dan filosof Roma, yang kemudian dikembangkan, ya, istilah civil society itu oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, yang menerjemahkan istilah civil society atau masyarakat sipil itu dengan merujuk kepada
masyarakat dan politik. A.S. Hikam ya mendefinisikan civil society sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai 3 ciri khusus. Yang pertama adalah adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. Kemudian yang kedua adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan politik. Kemudian yang ketiga adalah adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak interventions atau dan otoriter. Civil society itu dalam konteks Islam itu bisa diartikan sebagai masyarakat madani. Ya, Piagam Madinah itu merupakan penjabaran prinsip-prinsip kemasyarakatan atau civil society yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa Piagam Madinah itu adalah pembumian ajaran Al-Quran dalam bidang sosiokultural dan sosiopolitik yang bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosial politik berlandaskan moral iman. Masyarakat Madinah dengan Piagam Madinah telah menciptakan kehidupan sosial yang plural, partisipasif, egaliter, dan demokratis. Inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani atau civil society. Nah, Madinah sendiri itu berasal dari akar kata madaniyah atau tamadun yang artinya adalah peradaban, civilization yang berkembang menjadi hadharah atau peradaban dan thaqafah kebudayaan yang dalam peristilahan modern itu ya kita sebut dengan apa? Civil society, ya, masyarakat sopan, beradab dan teratur. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.